إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir, mengimani adanya hari akhir. Di antara perkara hari akhir yang wajib untuk kita imani adalah yaitu mengimani adanya al-jannatu wan nar, adanya surga dan neraka, dan apapun yang berkaitan dengan surga dan neraka yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits-haditsnya yang sahih. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang beberapa poin-poin yang berkaitan dengan mengimani surga dan neraka, yaitu surga dan neraka sudah tercipta. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah dan sudah ada sekarang ini. Kemudian juga kemarin kita sampaikan tentang khazanatun nar, ya, tentang malaikat yang menjaga neraka, yaitu diantaranya adalah malaikat Malik. Dan sekarang kita membahas tentang sifat-sifat neraka jahanam, ya, sifat-sifat neraka. Yang pertama tentang makanun nar, tempat neraka. Neraka itu di mana tempatnya? Para ulama berbeda pendapat tentang di mana tempat neraka menjadi 3 pendapat. Di antara para ulama menyebutkan neraka itu hiya fil ardi as-suful, yaitu di bagian bumi yang paling bawah. Ya, neraka itu ada di bumi, tapi bumi yang paling bawah. Pendapat kedua, hiya fis sama, neraka itu ada di langit, di atas. Wa qala akharun bitawaqquf fi dzalik. Sedangkan pendapat yang lain yaitu diam, tidak menetapkan di mana tempat neraka tersebut. Wa huwa shawab, dan pendapat terakhir inilah yang benar. Karena perkara neraka, perkara surga itu adalah perkara gaib, yang kalau ada dalilnya kita wani ngomong, kita berani berbicara. Namun kalau tidak ada dalil maka kita tawakuf. Tawakuf di situ tidak menetapkan, tapi di sisi yang lain juga tidak menafikan. Ya, artinya ya sudah, tidak perlu untuk dibahas. Yang penting kita mengimani neraka itu ada. Emang kalau neraka di bumi atau neraka itu di langit, ada efeknya nggak bagi kita? Nggak ada. Kita tetap takut dengan neraka tersebut. Dan kemudian yang kedua, si'atun nar wa bu'di qa'riha. Sifat neraka yang kedua adalah neraka itu luas dan sangat dalam. Ya, neraka itu sangat luas dan
dalam. Dalam itu artinya ya jeru. Bukan arti, itu bukan arti, itu bahasa lain itu. Tapi intinya neraka itu luas dan dalam. Dan di antara dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama tentang luasnya neraka dan dalamnya neraka, yaitu kata beliau, alladzina yadkhulun nar a'dadun la tuhsa. Yang masuk neraka itu jumlahnya tidak terhitung, sangat banyak. Dan secara asal, karena banyaknya jumlah orang-orang yang masuk neraka, maka nggak mungkin nerakanya itu kecil. Ya pasti nerakanya itu luas. Ini dipertegas lagi dengan ayat di dalam Al-Quran di surat Qaf, ayat yang ke-30. Allah mengatakan, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Kata Allah, hari kiamat, ya tatkala hari kiamat, kami berkata kepada neraka jahanam. Kata Allah kepada neraka, halim talati, apakah kau sudah penuh? Maka neraka mengatakan, hal min mazid, apakah ada yang mau ditambah? Ya, di sini juga menetapkan bahwa neraka bisa berbicara. Kita tetapkan apa adanya, sebagaimana dalil mengatakan demikian. Allah mengajak neraka berbicara dan neraka menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, ini bagi orang-orang yang mengedepankan akal, mereka akan menolak berita-berita seperti ini. Gak masuk akal, masa neraka bisa berbicara? Bagi ahlu sunnah tidak. Kalau dalil mengatakan demikian, akal harus tunduk dengan dalil, menerima informasi tersebut apa adanya. Bagaimananya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah ala kulli syai'in qadir. Demikian juga Allah mengatakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa arjuluhum. Hari di mana kami tutup, kami bungkam mulut-mulut mereka, dan kami berbicara kepada tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Ya, maka tangan, kaki kelak pada hari kiamat dijadikan berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tetapkan. Dan pernah kita bahas juga, ahwalul akhirah la tuqasu bi ahwalid dunya. Ini kaidah yang penting. Kondisi akhirat itu nggak boleh dikiaskan dengan kondisi dunia. Ya, jangan sekali-kali Anda mengkiaskan kondisi akhirat itu dikiaskan, disamakan dengan kondisi dunia. Akhirnya kalau Anda mengkiaskan akhirat dengan dunia, Anda banyak menolak perkara-perkara akhirat. Di padang mahsyar, matahari didekatkan dengan jarak yang sangat dekat. Anda kiaskan dengan kondisi dunia. Kok iso orang-orang cuman keringetan saja? Kok nggak terbakar? Harusnya mereka gosong mati. Karena di dunia saja matahari itu sangat panas. Jarak yang jauh seperti sekarang ini itu membuat kita berkeringat. Apalagi kalau dekat, maka pasti akan membakar apa yang ada di sekitarnya. Maka nggak mungkin, nggak masuk akal, dan seterusnya. Maka tidak boleh dikiaskan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada neraka, innama anta azabi u'adzibu bika man asya wa likulli wahidatin minhuma mil'uha. Kata Allah, wahai neraka, sesungguhnya kau adalah siksaku. Dengan engkaulah aku menyiksa siapapun yang aku kehendaki. Dan setiap masing-masing di antara neraka itu sudah ada penghuninya. Fa amman nar fala tamtali hatta yad'a rijlahu, atau hatta yad'a rijlahu. Wa fi riwayatin hatta yad'a Allahu tabaraka wa ta'ala rijlahu fataqulu qattu fahunalika tamtali. Adapun neraka, kata beliau, neraka itu tidak penuh sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di neraka tersebut. Dan ini juga menunjukkan sifat Allah ar-rijl. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kaki. Dan kita tetapkan sebagaimana hadis ini, apa adanya tanpa diserupakan dengan makhluk. Sama juga dengan arti
al-kursi. Apa kata Abdullah bin Abbas? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Al-kursi itu apa? Maudhi'ul qadamain, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan tanpa kita bayangkan, tanpa kita serupakan dengan makhluk, kita tetapkan itu yang kaki yang hakiki. Nah, Allah meletakkan kakinya di neraka sehingga neraka mengatakan qattu, cukup, cukup. Maka ketika itu fahunalika tamtali, neraka itu penuh. Ini menunjukkan bahwa neraka jahanam itu sangat luas dan mereka semuanya penuh di sana berdesak-desakan. Ya, karena dipres. Ya, neraka itu dipres sehingga penghuninya berdesak-desakan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW dari hadis Anas bin Malik, la tazalu jahannam yulqa fiha wa taqulu hal min mazid. Neraka jahanam itu senantiasa dimasuki sama orang-orang, dilemparkan ke sana manusia-manusia, sampai neraka mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahan lagi? Hatta yadha'a Rabbul Izzati fiha qadamahu, sehingga Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di neraka. Fayanzawiya ba'daha ila ba'din, maka ketika itu menyempit neraka itu. Nah, ketika diletakkan kaki Allah, maka neraka itu menjadi sempit, mereka berdesak-desakan. Fataqul, maka neraka mengatakan qattu, cukup, cukup. Bi'izzatika wa karamik, demi keagunganmu dan demi kemuliaanmu ya Allah, cukup. Ini hadis sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian di antara sifat neraka yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu berkaitan dengan firman Allah dalam surah Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam, yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dalam surah Al-Fajr Allah mengatakan waji'a yawma idzin bi jahannam, neraka jahanam itu didatangkan, ditekakno neraka jahanam itu. Nah, disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi mengatakan yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfi zimam. Di hari kiamat neraka jahanam didatangkan dengan 70.000 tali kekang. Neraka jahanam itu ditarik dengan 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak. Setiap satu kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Itu bisa dibayangkan, satu malaikat itu besar. Yang kata Nabi permisalannya, malaikat itu ma baina udhunihi, ma baina syahmati udhunihi ila atikihi masirata 700.000. Jarak antara ujung telinganya malaikat sampai ujung pundaknya itu jarak perjalanan 700 tahun. Ya, satu malaikat. Itu ada 70.000 malaikat megang tali kekang. Tali kekangnya neraka ada berapa? 70.000 juga. Nah, itu menunjukkan memang besar neraka jahanam itu. Walidzalika anta takhayyala 'idhama hadzal makhluqir rahib alladhi ihtaja ila hadzal 'adadil ha'il minal malaikatil ashidda al-aqwiya alladzina la ya'lamu mada quwwatihim illallahu tabaraka wa ta'ala. Maka dari sini Anda bisa bayangkan betapa besarnya makhluk yang satu ini, yaitu neraka jahanam, yang sampai-sampai dibutuhkan malaikat yang banyak untuk menarik neraka jahanam ini. Padahal malaikat itu adalah makhluk yang kuat, malaikat itu makhluk yang besar, namun ternyata dibutuhkan berapa malaikat berarti tadi kalau di total 70.000 kali 70.000, 4,9 triliun. Saya tak punya kalkulator di sini. 490 juta. Iya.
Iya. Nolnya ada 10. Berapa berarti? 490. Bener ya? 490 juta ya. Bukan. 4,9 M ya. Nolnya ada 10 ya. Iya. Bayangkan 4,9 M malaikat. Tali tak Ustaz? Iya, dikali. Malaikatnya 70.000, talinya 70.000. Iya, dikali kan. 70.000 kali 70.000. Jadi 4,9 M talinya. 4, malaikatnya. Talinya 70.000. Iya. Kan kalau dikalikan Masing-masing tali masing-masing 70.000 malaikat yang menarik. Iya, ya. Nah, ini kita bicara jumlah malaikatnya. Berarti jumlah malaikat secara total 4,9 M. Ya. Itu maksudnya neraka apa Ustaz? Tali kekang. Mengekang manusianya. Enggak, nerakanya. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yang didatangkan itu neraka. Nah, neraka itu punya tali kekang, jumlahnya 70.000. Nah, 70.000 ini masing-masing tali kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat juga. Ya, sangat besar sekali. Satu malaikat tadi permisalannya. Luar biasa. Naudzubillah. Bayangan saya tempatnya itu tetap gitu. Jadi Ya, makanya wallahu a'lam enggak bisa ditarik gitu jadi Iya, didatangkan. Kayak wadah gitu. Ya, wallahu a'lam didatangkan dari mana ke mana, yang pasti neraka itu didatangkan dengan cara seperti itu. Ya. Taib, itu yang berkaitan dengan luas dan dalamnya neraka jahanam. Yang menunjukkan luasnya itu tadi, neraka jahanam ditarik oleh 70.000 tali dan masing-masing 70.000 malaikat yang menariknya. Masing-masing ditarik 70.000 malaikat. Ini menunjukkan luasnya. Adapun menunjukkan dalamnya itu tadi, Allah meletakkan kakinya di neraka sehingga neraka itu menjadi penuh, dipres. Itu sangat dalam sekali. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah darokatun nar. Tingkatan-tingkatan neraka. Maksudnya neraka itu sifatnya adalah bertingkat-tingkat. Cuman bedanya darokat itu tingkatan semakin ke bawah. Darokat digunakan untuk tingkatan yang ke bawah. Sedangkan kalau surga itu disebut darojat karena tingkatannya ke atas. Darokat itu pakai kaf ya? Ya, pakai kaf. Darokah. Makanya Allah mengatakan tentang orang-orang munafik, innal munafiqina fi darkil asfal. Darokah, ke yang paling bawah. Nah, ini juga dijadikan dalil oleh beliau bahwa neraka itu bertingkat-tingkat darokat. Di antara dalilnya adalah firman Allah tadi, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Fayuqalu lil jannah darajat walin nari darokat. Ini yang tadi kita bahas. Kalau surga itu darajat, kalau untuk neraka darokat. Kata beliau, waqad tusamman nar darajatun aidon. Tapi terkadang neraka itu juga disebut darajat. Terkadang saja. Hanya sebatas penggunaan secara bahasa. Seperti misalnya dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga dan neraka. Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing manusia itu ada derajatnya sesuai dengan amalannya. Yang penghuni surga ada derajatnya sesuai dengan amalannya. Demikian juga yang penghuni neraka ada derajatnya, ada tingkatannya sesuai dengan perbuatannya. Beda nggak antara penghuni neraka yang disiksa karena maksiat dengan yang disiksa karena bid'ah? Sama? Sama-sama di neraka, tapi tingkatannya berbeda. Lebih keras yang mana? Yang ahli bid'ah. Dengan orang-orang kafir lebih keras mana? Lebih pedih mana? Orang-orang kafir. Ya, masing-masing ada tingkatannya sesuai dengan perbuatan mereka. Allah juga mengatakan di dalam surah Ali Imran. Kalau tadi surat Al-An'am ayat 132.
Di dalam surah Ali Imran ayat 162 dan seterusnya, Allah mengatakan, "Afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Apakah yang mengikuti keridhaan Allah, mencari keridhaan Allah, sama dengan yang mencari murkanya Allah? Tentu berbeda. Nah, yang mencari murka Allah itu, mereka itu kelak berada di neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat. Kemudian kata Allah, hum darajatun indallah. Orang-orang penghuni neraka ini ada tingkatan-tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dosa bertingkat-tingkat. Tidak sama antara orang yang mencuri dengan membunuh, tidak sama antara orang yang berzina dengan yang liwat misalnya, ya zina tapi dengan sesama jenis, sama-sama dosa, namun tingkatan dosanya berbeda-beda. Kata Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, salah seorang ulama salaf, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Rajab, beliau mengatakan, darajatul jannah tadhhab uluwan wa darajatun nar tadhhab suflan. Tingkatan-tingkatan surga itu derajatnya ke atas, bertingkat-tingkat ke atas. Artinya semakin tinggi maka semakin nikmat surganya. Ya, semakin tinggi semakin nikmat surganya. Adapun tingkatan neraka semakin ke bawah. Semakin ke bawah semakin pedih siksanya. Ya. Dan yang paling atas, neraka yang paling atas siapa? Abu Thalib. Ya, yang paling ringan siksanya di neraka. Nah, di sini ada para ulama salaf yang mencoba untuk memperinci tingkatan-tingkatannya itu. Cuman sebenarnya ini hanya ijtihad saja sih. Nantinya nggak perlu juga nggak apa-apa. Biar apa kita sebutkan? Waqad warada an ba'dis salaf anna usatal muwahhidin mimman yadkhuluna an-nara yakununa fid darkil a'la. Kata para ulama salaf, sebagian mereka, bahwa orang-orang beriman yang ahli maksiat, ya, orang-orang beriman, orang-orang yang bertauhid selama masih ada tauhidnya, tapi dia itu pelaku dosa, ahli maksiat, ada tauhidnya tapi dia ahli maksiat, maka mereka ini kalau nggak diampuni sama Allah dosanya, atau kalau nggak mendapatkan syafaat, masuk mana? Neraka, meskipun tidak kekal. Nah, nerakanya ini fid darkil a'la, neraka yang tingkatan atas, yang tinggi. Wa yakunu fid darkits tsani al yahud, kemudian tingkatan di bawahnya adalah orang-orang Yahudi. Wa fid darkits tsalits an nasara, di bawahnya lagi adalah orang-orang Nasara. Wa fid darkir rabi' as-saibun, di tingkatan bawahnya lagi yang keempat adalah sabiun. Kok saibun? Sabiun, orang-orang yang beragama Sabi'ah. Kemudian wafil khamis, tingkatan kelima adalah al-majus, orang-orang Majusi. Wafis sadis musyrikul Arab, dan tingkatan yang ketujuh, yang keenam adalah kaum musyrikin Arab, orang-orang Quraisy. Wafis sabi' al-munafiqun, dan yang paling bawah sendiri adalah orang-orang munafik. Tapi sekali lagi ini apa? Ijtihad. Ya, hanya ijtihad saja. Mungkin bisa jadi orang Yahudi masuk ke dalam fiddarkil asfali minan nar, orang Nasara masuk di situ, ya, dan lain sebagainya. Ini tidak ada dalil yang menunjukkan tentang tingkatan-tingkatan tersebut kecuali orang munafik. Ya, disebutkan orang-orang munafik yang paling bawah, dan juga Abu Thalib berada di tingkatan neraka yang paling atas. Itu ditetapkan dengan dalil. Adapun Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, As-Sabi'ah, orang-orang Sabi'ah, ya, kemudian agama-agama musyrik, Hindu, Buddha, dan yang lainnya, ini tidak disebutkan tingkatan-tingkatannya secara rinci. Namun kita yakini siapapun yang beragama dengan selain agama Islam, maka dia kafir, dan orang kafir tempatnya di neraka. Ini hukum secara umum.
Ya, adapun orang perorangannya, ketika mati kita tidak bisa memvonis dia surga atau neraka kecuali dengan dalil. Baik, kemudian kita bicara berikutnya, pembahasan berikutnya abwabun nar, tentang pintu-pintu neraka. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa neraka punya berapa pintu? 7. Ya, Allah Azza wa Jalla mengabarkan neraka memiliki 7 pintu di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-47 dan 44. Allah berfirman, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in, dan sesungguhnya jahanam itu adalah tempat yang dijanjikan kepada mereka. Kemudian kata Allah, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Di dalam neraka itu ada 7 pintu. Masing-masing pintu itu ada bagian sendiri yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para penghuninya. Ya. Qala Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, qad kataba likulli babin minha juz'un min atba'i iblis yadkhulunahu la mahida lahum anhu ajaranallahu minha wa kullun yadkhulu min babin bihasabi amalihi wa yastaqirru fi darkin bihasabi amalihi. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah telah menetapkan, sudah Allah takdirkan, masing-masing pintu neraka itu akan dimasuki oleh siapa saja. Wis ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini sudah ditetapkan sama Allah. Jangan bilang Allah baru menetapkan ketika seorang sudah mati, enggak. Karena kembali kepada kaidah asma wa sifat, Allah ilmunya itu meliputi apa? Apa yang akan datang. Sehingga ana, antum itu sudah ditetapkan oleh Allah, kita ini masuk surga atau neraka. Sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti, tidak akan mungkin meleset. Maka kalau Anda mengatakan, Ustadz, kalau gitu kenapa kita nggak bersandar pada takdir? Percuma kita beramal kalau ternyata kita sudah ditetapkan di mana? Di neraka. Percuma kalau kayak gitu. Dan percuma kita beramal, kita menghindarkan diri dari maksiat. Mending kita maksiat saja. Toh kalau Allah tetapkan kita di surga, kita masuk surga. Maka kita jawab, ya nggak apa-apa ente kayak gitu. Kalau ente tahu catatan ente apa? Paham ya? Kalau Anda dikasih tahu sama Allah tentang bagaimana nanti antum bagaimana nanti antum matinya di atas iman atau di atas kekafiran, kalau Anda sudah tahu bocorannya, silakan, nggak apa-apa. Lawang sahabat saja yang sudah dikasih bocoran kalau mereka ini sudah masuk surga, ya enggak? Sahabat ini sudah dikasih bocoran 10 orang yang dijamin surga. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Az-Zubair ibnul Awwam fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Ini 10 orang ini meskipun sudah dikasih bocoran kalau mereka itu sudah pasti masuk surga, mandek nggak ibadahnya? Tambah kenceng jamaah, tambah semangat mereka beribadah. Coba kalau kita yang dikasih tahu gitu, santai sudah. Iya, laya sudah. Kan sudah dapat tiket gitu. Sahabat enggak, tambah semangat. Sebaliknya Abu Lahab yang sudah dikasih bocoran bahwa dia masuk neraka, yo gak tobat dia. Gak tobat sampai matinya dia gak tobat. Maka kalau sudah dikasih tahu, ya nggak apa-apa guys, terserah mau leye-leye mau gimana, nggak apa-apa. Tapi ternyata kita ini apa? Nggak tahu nasib kita. Maka kita berusaha. Nah, apa yang kita usahakan itu pasti sesuai dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Karena Allah Maha mengetahui, Allah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ini nanti ya, nanti antum jangan tanya ini lebih dalam karena ada pembahasan nanti tentang takdir. Paham ya? Ini masalah apa ini? Iman kepada takdir. Kita masih membahas iman kepada hari akhir. Ada pembahasannya sendiri. Dan kalau nanti
dijawab sedikit-sedikit, ya khawatirnya nanti tambah bingung. Tapi intinya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan neraka ini, pintu ini akan dimasuki oleh fulan, dan fulan. Dari 7 pintu itu sudah ada listnya masing-masing. Ya, kalau saya bahasakan sudah ada nama-nama orangnya masing-masing. Dan itu yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin. Inna kitabal fujari lafi sijjin. Dan juga tentang surga, inna kitabal abrari lafi illiyin. Itu sudah ditetapkan catatan nama-nama daftar orang-orang yang masuk neraka dan daftar orang-orang yang masuk surga. Makanya di sini beliau berdoa, ajaranallahu minha. Semoga Allah tidak menjadikan kita ada di antara nama orang-orang yang tertulis di neraka jahanam tersebut. Semua masuk ke dalam neraka itu. Tadi Anda bilang neraka atau surga? Semoga Allah tidak menjadikan kita, nama kita termasuk di antara nama-nama yang tertulis di neraka. Neraka ya, bukan surga ya. Nah, maka masing-masing pintu neraka itu akan dimasuki oleh seseorang sesuai dengan amalannya. Ya, sesuai dengan amalannya. Dan dia ditetapkan di tingkatan yang mana itu juga sesuai dengan amalannya. Kemudian diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, inna abwaaba jahannam hakadha, qala Abu Harun atbaqan ba'daha fawqa ba'd. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya pintu-pintu neraka itu adalah bertumpuk-tumpuk. Ya, jadi pintu itu kalau kita bayanginnya kayak gini, dibukanya menyamping, enggak. Tapi kalau neraka itu bukanya ya ke atas. Ya, ke atas, saling bertumpuk-tumpuk. Ini pintu jahanam, ini tingkatan berikutnya, ini tingkatan berikutnya. Jadi bukan pintu yang dibuka menyamping ini, bukan. Ya, apalagi digeser ini, bukan. Ya, tapi kata beliau diapakan ini namanya? Diangkat. Ya. Diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib, abwaabu jahannam sab'ah, ba'dhuha fawqa ba'din. Neraka jahanam itu ada 7 pintunya, masing-masing pintu di atas pintu yang lain. Fayamtali'ul awal, thumma tsani, thumma tsalits, hatta tamtali' kulluha. Maka yang pertama sudah penuh, kemudian pintu kedua, dan ketika pintu kedua sudah penuh, pintu ketiga sudah penuh, pintu keempat, dan seterusnya sampai penuh neraka jahanam semuanya. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Ya. Athar. Oh, bukan anu ya. Ya. Bukan dari sunnah ya. Ya, dan ucapan sahabat kalau berbicara tentang akidah itu bisa ditetapkan sebagai sebuah akidah selama sahih. Karena para sahabat tidaklah mendapatkan informasi tentang akidah, tentang agama kecuali dari siapa? Dari Nabi. Akan tetapi kenapa mereka tidak menisbatkan kepada Nabi? Karena memang momennya adalah dengan bahasa mereka. Makanya ucapan ini dinisbatkan kepada mereka, sahabat, bukan kepada Nabi SAW. Namun sahabat dapat infonya dari Nabi. Ibarat seperti misalnya Anda sepulang dari kajian sini, Anda meringkas isi kajian ini kepada orang rumah misalnya. Anda bahasakan dengan bahasa Anda. Anda bahasakan dengan bahasa Anda sendiri. Mungkin Anda kalau di rumah ngomongnya bahasa Jawa, bahasa Jawa halusan, atau Anda ngomongnya di rumah dengan bahasa-bahasa tertentu, Anda ringkas dengan bahasa Anda. Maka ucapan tadi itu dinisbatkan kepada Anda. Jangan dinisbatkan kepada anak. Itu dinisbatkan kepada Anda yang mengucapkannya. Tapi apa yang Anda ucapkan tidak keluar dari apa yang saya ucapkan sekarang ini. Ya, ini pendekatan saja. Bukannya biasanya sahabat kalau ngomong saya pernah mendengar Nabi bersabda. Itu kalau langsung meriwayatkan. Jadi ada makom sahabat itu meriwayatkan langsung. Qala Rasulullah SAW. Memang dia sedang meriwayatkan. Tapi ada dikala sahabat misalnya berkhutbah. Ya, para sahabat berkhutbah dan kalimat mereka menunjukkan bahwa mereka dapat informasi seperti itu dari
Nabi meskipun mereka nggak mengucapkan Nabi berkata demikian dan demikian. Itu boleh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Mustalah Al-Hadits tentang ilmu hadis, beliau menyebutkan salah satu babnya boleh meriwayatkan hadis bil makna. Meskipun memang lebih bagus meriwayatkan hadis itu sesuai dengan apa yang diucapkan Nabi. Itu lebih sempurna. Tapi kalau seseorang misalnya dia meriwayatkan hadis secara makna, ya itu boleh. Ya, sepanjang memang tidak keluar dari maksud Nabi SAW. Contoh, Nabi SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian tushaddur rihal kecuali ke 3 masjid. Masjid Al-Haram, masjidi hadza, masjidku ini, dan Masjid Al-Aqsa. Taib, apa yang dimaksud dengan syaddur rihal? Apa yang dimaksud dengan syaddur rihal? Secara bahasa nggak gitu. Nabi mengatakan syaddur rihal. Wisata religi. Itu secara makna. Maka boleh Anda mengatakan, jangan kalian melakukan wisata religi kecuali ke 3 masjid. Padahal Nabi ngomong wisata religi nggak? Tidak. Syaddur rihal. Syaddu itu artinya mengencangkan, nyereti. Sedangkan rihal itu artinya pelana unta. Pelana bukan celana ya. Ya, pelana unta. Nah, orang kalau ngencengi pelana itu biasanya mau apa dia? Mau pergi jauh. Mau traveling. Maka Nabi mengungkapkan dengan syaddur rihal, jangan kalian mengencangi pelana. Namun ternyata kita meriwayatkannya secara makna. Sering dengar nggak ustadz-ustadz ketika membawakan hadis ini ngomongnya jangan kalian wisata religi. Langsung diartikan wisata religi. Itu boleh. Ya. Baik, maka sahabat ketika meriwayatkan atau ketika berbicara tentang agama itu pasti sumbernya dari Nabi SAW. Karena sahabat itu orang-orang yang jauh dari membuat atau ngarang-ngarang ucapan sendiri. Ya, itu sangat jauh dari hal tersebut. Sama seperti tadi maudhi'ul qadamain. Kursi itu adalah tempat berpijakan kakinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapannya siapa? Abdullah bin Abbas. Bukan ucapan Nabi SAW. Tapi kenapa kok dijadikan sandaran? Dengan itu dibangun Allah memiliki sifat kaki. Karena memang ucapan sahabat bisa dijadikan untuk pegangan akidah. Karena apa yang mereka ucapkan itu pasti dari Nabi SAW. Makanya athar itu istilah lainnya apa? Hadis. Hadis apa? Mauquf. Disebut hadis juga itu. Tapi hadis mauquf, yaitu cuman mandek sampai sahabat saja. Ya, tidak sampai Nabi SAW. Baik, kemudian di antara dalil yang menunjukkan tentang pintu neraka yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-71. Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzab 'alal kafirin. Kata Allah, dan orang-orang kafir digiring menuju neraka jahanam. Ya, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, disuruh datang ke neraka jahanam. Sampai ketika mereka tiba di pintu-pintu neraka, hatta idza ja'uha, sampai mereka sampai di neraka itu, futihat abwabuha, langsung masuk ke sana, dibukakan pintunya dan mereka langsung masuk ke sana. Langsung futihat abwabuha, tanpa ada jeda. Teko, langsung dibuka pintunya, langsung masuk. Beda dengan surga.
Kalau surga Allah mengatakan wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumar hatta idza iya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ada wawunya di situ. Dan sampai ketika mereka datang di surga, wa futihat, dan dibuka pintu surga. Kalau neraka langsung futihat abwabuha. Kenapa kok surga ada wawunya? Karena Nabi yang membuka. Naam, barakallahu fiik. Karena ketika mereka datang pintu surga masih apa? Tertutup. Sehingga Nabi SAW minta untuk dibukakan dan dibukakan pintu surga itu. Bayangkan wawu yang ada dalam ayat tadi itu ditafsirkan oleh para ulama dengan Nabi membuka pintu surga. Huruf wawu itu loh. Ya, itu ditafsirkan oleh para ulama yaitu datangnya Nabi atau syafaat Nabi SAW kepada penghuni surga yang belum bisa masuk surga karena masih tertutup. Nah, ini semakin menetapkan bahwasanya neraka jahanam itu memiliki pintu-pintu. Kemudian di antara dalil yang lain yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Balad ayat yang ke-20. Allah mengatakan alaihim narun muqsadah. Ya, alaihim narun muqsadah. Bagi mereka, untuk mereka neraka yang muqsadah. Apa muqsadah? Mughlaqah, yang tertutup. Ya, tertutup pintunya. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, muqsadatun artinya mughlaqatul abwab, ditutup pintunya. Ya, kalau nggak ditutup kabur nanti. Ya, sedangkan neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka pingin untuk keluar dari neraka, maka mereka kembali lagi, dikembalikan lagi ke neraka tersebut. Jadi mereka tidak bisa keluar dari neraka, ditutup pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sama juga ada di dalam surah Al-Humazah. Ya, di ayat yang ke-8, innaha alaihim muqsadah. Ya, sesungguhnya di neraka itu pintu-pintunya muqsadah. Ya, tertutup. Kemudian di antara dalil juga yang menunjukkan bahwa surga atau neraka itu punya pintu, yaitu hadis yang sering kita dengar ketika Ramadan. Ya, hadis yang sering dengar ketika Ramadan. Nabi mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun niran. Ketika datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Ya, ditegaskan oleh Nabi, surga dan neraka memiliki pintu-pintu. Kemudian yang berikutnya, waqudun nar, bahan bakarnya neraka. Ya, bahan bakarnya neraka. Bahan bakarnya neraka adalah yang pertama al-ahjar, bebatuan. Kemudian yang kedua al-fajaratul kufar, yaitu orang-orang fajir dan orang-orang kafir. Nah, ini manusia. Ya, bebatuan dan manusia, intinya itu. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim. Ya, surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan hijarah, bebatuan. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 24. Allah mengatakan, fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian terhadap neraka
yang bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Wal muradu bin nas alladzina tuqadun naru bihimul kafaratul musyrikun. Nah, lihat coba tadi di dalam ayat surah At-Tahrim dengan surah Al-Baqarah yang tadi kita baca. Waquduhan nasu wal hijarah. Di situ disebutkan an-nas, manusia. Apakah maknanya di sini manusia secara umum? Semua manusia? Tidak. An-nas di situ artinya adalah al-kuffar, orang-orang kafir, bukan semua manusia. Ya, jadi jangan dijadikan umum. Kan Allah nyebutnya di sini an-nas. An-nas itu berarti semuanya. Kita ini nas bukan? Nas, kita manusia. Apakah kita bahan bakarnya neraka? Ya, naudzubillah. Kalau kafir iya. Tapi kalau orang-orang beriman bukan. Ya, orang-orang beriman bukan bahan bakarnya neraka jahanam. Adapun al-hijarah, bebatuan yang menjadi bahan bakar neraka, kata beliau, fallahu a'lamu bihaqiqatiha. Allah yang lebih tahu bagaimana hakikatnya bebatuan itu. Ya, nggak usah nanti ngira-ngira, oh ini paling batu ini paling neraka itu. Batu apa misalnya? Arang. Ya, batu ponari. Ya, nggak boleh kita menduga-duga karena kita nggak tahu batu apa yang dimaksud. Karena batu banyak. Ada batu bara, ada batu mulia, ada batu bata. Batu bata juga macam-macam, ada bata ringan, ya kan? Tapi waqad dhahaba ba'dus salaf ila anna hadhil hijara min kibrit. Ya, ini banyak ucapan dari para ulama salaf yang berijtihad tentang jenis-jenis batu tersebut, tapi sekali lagi ini ijtihad dari mereka, wallahu a'lam. Tapi kalau manusianya itu bisa kita tafsirkan, manusia yang dimaksud sebagai bahan bakar neraka adalah orang-orang kafir dan ahli maksiat. Terus saya potong ya, supaya nggak Ya. Saya belum paham ini. Manusia itu kan menjadi objeknya di neraka, menjadi bahan bakar itu gimana maksudnya? Iya, manusia semakin dimasukkan manusia ke sana maka semakin panas. Ya, semakin panas. Meskipun dia objek, akan tetapi masuknya manusia ke situ menjadikan neraka itu semakin panas. Saya kasih pendekatan logis. Anda ketika membakar sampah, maka bahan bakarnya apa? Kertas plastik. Ya sampah itu sendiri bukan? Ya benar kan? Antum kalau bakar-bakar sampah misalnya, yang jadi bahan bakar antum sampah. Apa pakai LPG? Hah? Enggak, bahan bakarnya ya sampah itu tadi. Semakin banyak sampah yang antum tumpuk di situ, apinya semakin apa? Semakin besar. Makin panas. Semakin panas. Apinya semakin besar, semakin panas. Ya. Nah, wallahu a'lam. Jadi sampah itu ibaratkan manusianya. Makin banyak gitu, makin gede, makin Iya, semakin panas bahan bakarnya neraka itu. Tapi di objek kan ya. Sekaligus objek juga. Sekaligus objek. Iya, sekaligus objek Menambah siksaan panas juga. gitu ya. Semakin menambah panas mereka. Ya, Kayak ruangan sempit gitu ber-AC, makin banyak orangnya, makin nggak semakin terasa panas. dinginnya. Ya, pendekatan ini hanya pendekatan logis, ya. Nah, saya bingungnya bahan bakar itu kan bayangan saya ya bahan bakar itu ya bensin kayak gitu kan. Penyulut nyalanya. Penyulutnya, gitu. enggak. Penyulutnya. Artinya untuk supaya neraka ini semakin panas, maka manusia itu yang menjadikan yang menjadikan neraka itu semakin panas. Nah, baik. Ini yang berkaitan dengan neraka jahanam. Kemudian wa mimma tuqadu bihin nar al-aliha allati kanat tu'bad min dunillah. Kemudian yang termasuk bahan bakarnya neraka juga adalah berhala-berhala yang selama di dunia disembah oleh orang-orang. Ya, berhala-berhala itu mereka semua akan masuk ke dalam neraka. Allah mengatakan di dalam surah Allah mengatakan di dalam surah Al-Anbiya
ayat yang ke-98. Allah mengatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang kafir, musyrik, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah semuanya akan menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Jadi itu semakin menambah kehinaan orang-orang kafir, jemaah. Ketika mereka melihat Tuhan mereka yang selama ini mereka harapkan memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan syafaat kepada mereka, ternyata nggak berdaya juga dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi kalau ada yang mikir, ngapain berhala juga dimasukkan neraka? Wong mereka nggak merasakan siksa, nggak merasakan panas. Wong benda mati kok, ya kan? Ada orang yang berpikiran demikian. Maka dijawab oleh para ulama, ya memang yang disiksa bukan berhalanya, tapi yang disiksa adalah orang-orang kafir. Berhala dimasukkan sana, itu siksaan batin. Karena selama ini mereka menyembah berhala, mereka mengharapkan berhala ini yang memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan syafaat kepada mereka. Ya kan? Allah mengatakan dalam surat Yunus, walladzina ya'buduna min dunillah ma na'buduhum, kata mereka, haula'i syufa'una indallah. Mereka adalah yang memberi syafaat kepada kami, memberikan pertolongan kepada kami di sisi Allah. Berhala-berhala itu. Namun ternyata ketika melbu neraka pisan, tambah ngenes itu. Iya. Nah, kita di dunia saja, ketika kita mengharapkan seseorang, ternyata orang tersebut itu juga gagal, itu mangkel enggak? Dulu waktu sekolah ya, kita mengharapkan ada seorang yang pinter dia itu. Ya wis, kita mengandalkan, dan anak-anak mengandalkan dia semua ketika ujian. Akhirnya nyontoh dia kabeh. Iya, mengandalkan dia. Dan ternyata satu kelas jelek semua nilainya. Kenapa? Karena yang pinter ini sama juga jelek nilainya. Iya, kecewa semua itu. Kecewa, wah tiwas aku gak sinau, ngandalno ente. Iya, ternyata ente juga salah, nilainya juga jelek, satu kelas jelek semuanya. Dan ketahuan sama gurunya. Soalnya kapan yang pinter ini nyoret, yang lain nyoret semua. Ketahuan. Nah, maka neraka jahanam itu bahan bakarnya adalah manusia, bebatuan, dan berhala-berhala tersebut. Tapi di sini ada riwayat dari salaf tentang siksa neraka atau 5 jenis siksa neraka. Yang pertama, suratul iqad. Di antara siksa neraka, orang yang disiksa di neraka itu, yaitu apinya itu langsung dinyoskan, cepat, bukan bertingkat-tingkat. Ya namanya panas itu kan biasanya apa? Bertingkat-tingkat. Nah ini langsung panas yang level tinggi, cepat, wut. Antum misalnya kalau setrika ya, antum colokkan, jangan praktekkan, jangan dipraktekkan, awas. Nah ini cuma misal aja. Ketika antum nyetrika, colok, apakah langsung panas luar biasa setrikanya? Enggak. Pelan, anget, tambah panas sampai nyos. Nah, ada siksa neraka yang seperti itu. Disiksa dengan siksaan panas yang ringan, kemudian semakin bertambahnya manusia semakin panas. Ada yang demikian. Tapi ada juga yang langsung nyos panas. Panas yang level tinggi, naudzubillah. Kemudian ada juga yang disiksa dengan natnu ar-raihah, dengan siksaan bau. Ya, baunya itu busuk, dengan bau-bau yang busuk. Itu jangan dianggap bukan siksa loh itu, bau itu. Kita di dunia saja, Allah, pernah kita dulu plafonnya ada tikus mati sama. Iya, apa katain jupuk? Hah? Supaya nggak kena corona. Supaya nggak kena corona. Bisa mencium maksudnya. Walah, bukan, enggak. Ini siksaan dengan bau-bau yang nggak sedap. Pusing kepala. Pusing luar biasa, sampai ngungsi itu kita itu.
Ya, plafon ada tikusnya. Tikus mati di plafon bisa. Nah, dengan bau-bau yang. Kemudian wa kathratud dukhon. Jenis siksaan juga yaitu dengan banyaknya asap. Ya, banyaknya asap. Nah, itu bikin sesak enggak itu? Bikin sesak. Jangankan banyak ya. Satu orang ngerokok saja itu sudah bikin masalah itu. Dan yo nek loro, dan yo nek telu, dan yo sak ruangan niku rokokan kabeh, kene tok sing gak rokokan. Hah? Iya. Luar biasa. Dulu pernah kesasar waktu di bandara itu. Tak kira no toilet, tiba no smoking room. Iya, kesasar. Ternyata smoking room, toiletnya ada di sebelahnya itu. Itu masuk situ mulek luar biasa, kabut semuanya. Saya lihat dari luar kaca itu, kok iso wong-wong itu. Hah? Iya. Kok iso orang-orang masuk sana itu bertahan di sana itu sambil main HP gitu. Kita baru masuk sudah gak kerasan keluar. Tapi itu jenis siksaan. Kemudian siksaan juga wasyiddatul iltisaq bil abdan. Yaitu siksa neraka adalah lengketnya siksa itu dengan badan. Ya, lengketnya siksa itu dengan badan. Artinya siksaan tersebut benar-benar menempel di badan dengan tempelan yang kuat. Ya, terkadang siksa itu terkadang bukan ini panas ya, misalnya ya, panas. Kalau kita obah sidik, kita gerak sedikit, itu berbeda nggak? Berbeda. Ya, kompor misalnya, Anda dekat kompor yang panas. Anda miring sedikit, itu sudah berbeda panasnya. Yang panas sebelah sini, yang tadi nggak panas. Nah, kalau di neraka itu enggak, meliputi semuanya. Kate ngadep ndi wae, obah nang ndi wae tetap panas. Ya, naudzubillah. Dan yang terakhir wa quwwati harriha idza humiyat. Yang terakhir disiksa dengan neraka tersebut itu dipanaskan. Ya, neraka itu ya siksaan biasa ini sebenarnya, yaitu dengan panasnya neraka tadi. Ya, dengan bahasa yang singkat, dengan panasnya neraka tadi. Kalau yang pertama bedanya itu langsung dengan level yang paling tinggi. Nah, kalau yang ini ya dia dibakar biasa. Nauzubillah. Dia makan buah zakum, minum Belum. dari airan itu. Ya, ada. Itu lain lagi. Ya, ada. Cuman ini disebutkan 5 saja. Ada bab khusus, enggak ada bab khusus. Ada bab khusus berkaitan dengan makanan-makanan dan minuman-minuman ya, neraka jahanam. Itu juga jenis siksa. Jenis makanan di neraka mungkin ya. Jenis makanan tapi itu juga masuk jenis siksa. Bisa. Ya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih banyak pembahasan tentang neraka di sini. Di antaranya ini pembahasan lebih rinci bagaimana panasnya neraka jahanam, sifat-sifat panasnya ini lebih khusus lagi. Ya, panasnya neraka jahanam itu dan perihnya siksaan neraka jahanam tersebut. Sebelum kita akhiri, mungkin dari apa yang kita sampaikan ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Iya. Saya pernah dengar di neraka itu katanya ada dua musim, musim panas dan musim dingin. Gimana itu harusnya? Ya wallahu a'lam kalau dibilang musim ya. Cuman jenis siksaan ada yang disiksa dengan panas, ada yang disiksa dengan dingin. Ya, ada siksaan neraka itu berupa siksaan yang dingin. Tapi bukan berarti itu semuanya disiksa dengan dingin seperti enggak. Ada jenis siksaan. Makanya tadi masing-masing orang yang ada di neraka berbeda-beda siksaannya satu dengan yang lain tergantung amalannya. Al jaza min jinsil amal. Ada juga yang disiksa dengan siksaan yang dingin. Ya, itu disebutkan dalam banyak riwayat siksaan-siksaan neraka yang dingin tersebut. Nah, kalau dipikir pakai akal, kok bisa neraka itu sifat aslinya panas, tapi kok ada neraka yang dingin?
Kok bisa panas dan dingin bergabung di satu tempat? Maka kita jawab, jangankan jauh-jauh di neraka, di dunia saja ada dingin dan panas dalam satu tempat. Dispenser, kulkas, ya kan? Kulkas dibuka dingin, belakangnya panas. Ya. Di dunia saja bisa kok, apalagi di akhirat. Ya, ada jenis siksaan berupa dingin itu ada. Nanti insya Allah kalau nggak salah disinggung oleh beliau tentang siksa neraka yang dingin. Yang masuk neraka tadi dikatakan pelaku maksiat ya, Ustaz? Iya. Pelaku maksiat di sini yang dosa besar, apa termasuk dosa kecil? Semua pelaku maksiat, siapapun, dosa besar ataupun dosa kecil, sepanjang dia nggak diampuni sama Allah dan dia nggak dapat syafaat, maka dia masuk neraka. Tentu berbeda antara pelaku dosa besar dengan pelaku dosa kecil. Tentu berbeda, baik dari sisi siksanya ataupun dari sisi masa hukumannya berbeda. Terus gini Ustaz, dosa-dosa kecil itu kan ada dalil ini kan, Allah akan menghapus dosa-dosa kecil selain dosa syirik. Iya, kalau dihapus makanya. Misalnya dengan puasa ini menghapus doa setahun yang lalu, Arafah, misalnya, gitu termasuk. Iya, kalau memang diterima puasa tersebut diterima sama Allah sebagai puasa dan diampuni dosanya, maka iya, kelak di akhirat dosa-dosa kecilnya itu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dan gak disiksa. Makanya tadi saya tekankan, pelaku dosa kecil tetap masuk neraka kalau tidak diampuni sama Allah dan dia tidak mendapatkan syafaat. Tetap dapat sanksi. Semua pelanggaran di dalam agama besar atau kecil ada sanksinya. Ya. Orang yang sakit kalau dia sabar kan perlu berdosa ya. Berarti di sini nggak termasuk yang tadi yang diampuni Allah. Diampuni. Nah, kemudian ini Ustaz, yang disiksa kubur itu apa termasuk bagian dari penghapus dosa juga? Kalau Allah menyiksa di kubur itu? Enggak, yang menghapus dosa itu adalah siksa hukuman dunia. Ya, hukuman dunia seperti misalnya orang dirajam, ya, atau dia dikisos, ya, atau dia dipotong tangan. Nah, hukuman-hukuman dunia ini itu iya bisa menghapus dosanya tersebut. Akan tetapi kalau azab kubur tidak dinukilkan bahwa azab kubur itu meringankan, menghapus dosa-dosa, tidak diriwayatkan di situ. Wallahu a'lam. Ya. Masalah berhala tadi Ustaz. Bagaimana jika kuburiyun itu menyembah Naam, barakallahu fiik. Ayat tadi yang kita baca, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah itu kelak semuanya masuk neraka jahanam, menjadi bahan bakar neraka jahanam. Ayat ini ketika didengar oleh orang-orang Quraisy, mereka mengatakan, bagaimana dengan Nabi Isa yang disembah oleh orang-orang Nasara? Apakah Nabi Isa juga termasuk bahan bakar neraka jahanam? Ya, maka dibantah bahwasanya yang masuk neraka adalah yang disembah dan dia ridho kalau dirinya disembah. Adapun Nabi Isa ridho nggak dia disembah? Nggak ridho, maka dia nggak masuk neraka. Yang masuk neraka yang nyembah, iya. Adapun kuburan wali-wali yang sekarang disembah, diibadahi sama kuburiyun, maka dilihat dulu, kalau sang wali itu memang ketika hidupnya dia yang mengajarkan itu kepada pengikut-pengikutnya, dia yang memang menyeru manusia untuk mengkultuskan dirinya, menyembah dirinya, maka iya, dia terancam dengan hal tersebut. Namun kalau dia mengajarkan tauhid, mendidik pengikut-pengikutnya agar tidak hulu kepada dia, tidak mengkultuskan dia, maka dia nggak termasuk di situ. Dan kalau di Indonesia, ya, Wali Songo itu tidak pernah mendidik kaum muslimin untuk mengkultuskan diri mereka. Nggak pernah. Catatan-catatan tentang tulisan-tulisan mereka masih ada sampai sekarang. Ya, tersimpan. Misalnya catatan dari Sunan Bonang misalnya. Itu masih ada sampai sekarang di Museum Leiden, Belanda. Asli tulisannya Sunan Bonang itu tadi. Ya, menyeru kepada tauhid, mengajak manusia untuk bertauhid dan
menyeru manusia untuk meninggalkan bid'ah di dalam agama. Itu dakwah mereka. Namun apa daya, sepeninggal mereka ternyata ya, dikultuskan, disembah. Ini yang salah bukan mereka, ya, pengikut-pengikutnya. Wallahu a'lam. Cukup. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.